Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, doa merupakan usaha untuk memohon dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini bukan berarti orang yang sedang menunggu musibah saja yang layak untuk berdoa. Memang dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kita diharuskan untuk senantiasa selalu berdoa memohon kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Berdoalah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita juga harus selalu meminta kesehatan dan keteguhan iman agar selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan semua apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita juga harus memohon perlindungan kepada Allah agar selalu dijaga dari gangguan syaitan dan juga dapat mengendalikan hawa nafsu agar tidak jatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam berdoa itu mempunyai aturan dan adab tata krama dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa waktu yang sangat tepat untuk berdoa, salah satunya di dalam sholat saat kita sujud, dalam keadaan yang membuat hamba dekat dengan penciptanya adalah kompilasi sujud. Posisi ini menunjukkan kerendahan seorang hamba yang hanya bisa berpasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sujud, hampir tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud dalam sholat. Akan tetapi ketika berdoa saat sujud jangan sampai telat dari imam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselisihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 722 dari Abu Hurairah. Salah satu keadaan yang membuat dekat seorang hamba dengan penciptanya adalah tatkala sujud. Posisi tersebut menunjukkan kerendahan seorang hamba yang hanya bisa berpasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh doa yang dibacanya ketika sujud, yakni sebagai berikut: Allahumma ghfir li dzambi kullahu thiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ghfir li dzambi kullahu thiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ghfir li dzambi kullahu thiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semua, baik yang halus atau yang jelas, yang awal dan yang akhir, dan yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim nomor 1112. Kemudian hadis tersebut dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ba'az yang mengatakan bahwa terdapat 3 doa yang jangan dilupakan dalam akhir sujud. Ketika doa tersebut adalah, mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah.
Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Dan yang kedua, mintalah agar kita diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Dan yang ketiga, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Bacalah ketiga doa tersebut di setiap sujud akhir dalam sholat kita secara istiqomah. Mari kita lakukan kebaikan walau sekecil apapun itu, karena kita tidak akan pernah tahu amal kebaikan apakah yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan semua perintah-perintahnya serta dijauhkan dari apa yang dilarangnya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا
من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين